Timah yang menjerat belasan tersangka, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Nggak dibuka juga gua masuk tuh lubang kecil. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang angka 271. Ini angka lagi viral-viralnya nih di Indonesia. Yang mana ini berhubungan dengan sebuah kasus korupsi dengan angka sebesar 271 triliun. Wow, gila gitu. Dan uang sebanyak itu untuk di Indonesia nih, berdasarkan data dari majalah Forbes gitu ya, majalah orang-orang kaya nih. Kalau kalian punya 271 triliun, itu otomatis kalian bisa langsung jadi orang terkaya nomor 4 di Indonesia. Tepatnya kalian akan lebih kaya daripada keluarga pemilik perusahaan Sinarmas, yang mana mereka aja nih punya kekayaan sebesar 168 triliun. Nah, kalau kalian punya 271 triliun, maka kalian akan lebih kaya dari mereka. Dan untuk kalian yang pengen mengundang Taylor Swift gitu, kayak di Singapura kemarin, kayaknya kalian bisa undang Taylor Swift itu sebanyak 5.700 kali. Sampai Taylor Swift-nya itu batuk-batuk dah tuh nyanyi di Indonesia dengan uang kalian yang sebanyak itu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus, yaitu tentang rekor korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yang melibatkan seorang Crazy Rich sekaligus suami artis. Nah, dan korupsi mereka ini itu untuk keuntungan pribadi, tidak mereka bagi-bagi. Jadinya ketika terbongkar, mereka menanggung akibatnya sendiri, alias berdua sih dalam kasus ini, karena ada dua orang yang paling terekspos gitu. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus korupsi sebesar 271 triliun ini? Langsung aja, mari kita bahas. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek Axl Rose yang bahkan dia ini jadi kita langsung masuk aja nih ke inti pembahasannya. Kasus korupsi ini yang akan kita bahas itu melibatkan suami artis dan juga seorang Crazy Rich yang tinggalnya itu di kawasan Jakarta. Dan mereka ini terlibat korupsi yang berkenaan dengan perusahaan tambang timah. Kasus praktik korupsi yang satu ini berhubungan dengan pencurian timah yang sudah terjadi sejak tahun 2015. Jadi baru-baru ini Kejaksaan Agung itu mengungkapkan sebuah praktik korupsi yang melibatkan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk di wilayah tertentu. Dalam penyelidikan ini, diketahui Kejaksaan Agung mencatat kerugian ekologis akibat korupsi tersebut diperkirakan mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 271 triliun. Nah, kerugian ini sendiri itu merupakan kerugian yang sangat cukup kompleks, alias banyak faktor nih. Yang pertama adalah kerugian akibat penjualan timah secara ilegal yang dilakukan oleh oknum pemilik perusahaan, dan juga kerugian negara akibat rusaknya lingkungan. Nanti kalian akan lihat sendiri nih dari foto-fotonya kerusakan lingkungan akibat tambang-tambang timah ini yang dibiarkan terbengkalai. Itu benar-benar bikin hati miris. Tambang-tambang timah itu terbengkalai seperti danau yang airnya itu bisa dikatakan bersih, biru, tapi nggak boleh kalian menggunakan air itu. Karena airnya itu beracun, jadi bisa kebayang ya, itu kolom-kolom bekas tambang timah itu dibiarkan kayak begitu aja. Apa nggak bahaya gitu? Dan juga lahan-lahan yang harusnya bisa jadi tempat penghidupan, jadi tempat tinggal, sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan karena sudah tidak layak lagi. Nah, di dalam kerjasama PT Timah Tbk tersebut diduga tidak transparan karena penuh dengan kerjasama yang negatif, alias kong kali kong gitu. Ini menjadi sebuah aksi korupsi yang tercatat sebagai korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, lalu siapa aja nih yang terlibat di dalam kasus korupsi ini? Sekarang kita bahas nih.
Orang pertama yang teridentifikasi terlibat dalam kasus ini bernama Tony Tamsil, dan dia diduga melakukan upaya menghambat proses penyidikan pada tanggal 30 Januari tahun 2024. Di saat itu dia ini dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor mengenai obstruction of justice atau perintangan terhadap penyidikan. Lalu setelah itu Kejaksaan Agung itu mulai menetapkan tersangka lain secara bertahap. Di antaranya itu ada dari kalangan penyelenggara negara atau petinggi PT Timah ini. Termasuk 3 orang di dalamnya, yaitu yang bernama Riza Fahlevi yang merupakan mantan direktur PT Timah. Lalu ada lagi namanya Emil Emindra yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Timah pada periode 2017 sampai 2018. Dan juga Alwin Albert yang merupakan mantan Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT Timah. Nah, lalu setelah itu dari hasil pengembangan kasus ini nih, diketahui bahwa ada 2 nama lainnya yang membuat kasus ini semakin mencuat dan semakin heboh. Jadi kayak viral gitu, viral banget gara-gara ada 2 orang ini. Yaitu salah satunya yang bernama Helena Lim, yang mana dia ini dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk alias Pig. Dia pernah beberapa kali masuk ke dalam konten vlog beberapa kreator yang mereview rumahnya dia yang mewah banget. Tapi dia bilang di situ cukup sederhana ya living roomnya. Kalau living roomnya dia itu dia bilang sederhana di salah satu vlog gitu, itu kayaknya bukan sederhana sih. Sederhananya tuh di mana gitu, di mata siapa gitu. Mungkin di matanya Raja Salman mungkin. Nah, lalu sosok yang kedua nih yang menjadi tersangka dalam kasus ini dan menarik perhatian banyak orang itu adalah suami seorang artis, yaitu suaminya Sandra Dewi yang bernama Harvey Muiz. Yang mana beliau ini kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangganya itu menjadi impian semua orang, menjadi impian wanita-wanita di luar sana gitu. Mungkin pengen punya lelaki seganteng dia, setampan dia, dan juga mapan. Mapannya juga bukan mapan biasa lagi. Mapan-mapannya orang-orang kaya, konglomerat banget gitu. Dan istrinya ini juga diperlakukan seperti ratu. Nah, ternyata pada endingnya barulah ketahuan kalau kekayaannya itu ternyata hasil korupsi. Sekarang kita bahas nih ya, sosok yang memang menyita perhatian publik, yaitu Harvey Muiz. Seperti yang gue katakan sebelumnya, dia ini memang seorang pengusaha dan juga suami seorang artis. Dia menikah dengan artis yang bernama Sandra Dewi pada tanggal 8 November tahun 2018 lalu. Pernikahan mereka itu benar-benar heboh banget gitu. Karena digelar secara mewah dan nggak tanggung-tanggung. Lokasinya itu di Cinderella Castle Disneyland, Tokyo, Jepang. Ingat tuh ya, Cinderella Castle Disneyland. Yang mana kalau lu mau ke sana nih, mesti nabung sekitar 3 tahunan dari gaji UMR Jakarta lah. Nah, sebagai seorang pengusaha, Harvey Muiz ini itu merupakan Presiden Komisaris Perusahaan Batubara PT Multi Harapan Utama. Yang mana selain itu dikabarkan beliau ini memiliki saham di sejumlah perusahaan lain. Seperti misalnya PT Refine Bangkatin, lalu ada PT Sarwiguna Bima Sentosa, PT Statindo Inti Perkasa, dan juga CV Venus Inti Perkasa. Serta yang terakhir itu ada PT Tinindo Internusa. Nah, jadi bisa dibayangin ya. Dia ini memang pemegang saham di PT-PT besar tersebut. Berarti kayaknya memang ya banyak banget. Kalau berbicara tentang kehidupan pribadinya, ya jangan diragukan lagi. Dia ini memang orang yang royal dan juga bergelimpangan harta. Pada tahun 2021, suami dari Sandra Dewi ini juga pernah menjadi duta produk Ferrari Roma. Nah, dia menjadi duta saat itu bersama dengan putranya. Nah, lalu bagaimana awal mulanya Harvey Muiz ini bisa terlibat di dalam korupsi tambang timah? Jadi, ini semua berawal pada tahun 2018, yang mana di saat itu Pak Harvey Muiz ini sekitar tahun 2018 sampai 2019 statusnya sebagai perwakilan PT Refine Bangkatin atau RBT. Itu diduga sempat menghubungi Direktur Utama PT Timah pada saat itu, yang dijabat oleh Riza Fahlevi. Harvey Muiz ini meminta kepada Riza untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Nah, lalu mereka mengadakan pertemuan. Dan setelah beberapa kali pertemuan, sudah disepakati kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.
Di saat itu Harvey Muiz juga menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut kerjasama dalam bisnis mereka ini. Nah, selain itu Harvey Muiz juga memerintahkan para pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha mereka. Dan keuntungan tersebut kemudian dibagi sama rata Harvey dan juga sejumlah tersangka lainnya di dalam kasus ini. Dan menurut informasi yang gue dapat nih ya dari pihak kejaksaan, diduga pembagian uang tersebut supaya nggak kelihatan kalau itu korupsi atau bagi-bagi kue lah gitu kasarnya. Nah, cara baginya itu disamarkan lah dengan cara dibuat seolah-olah itu adalah dana Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab bagi sebuah perusahaan atau dampak sosial dan lingkungan yang mereka buat, yang diakibatkan oleh bisnis mereka. Seperti misalnya masalah polusi, limbah, keamanan, sampai tenaga kerja. Jadi ibaratnya tuh, orang kalau mau bikin tambang atau bikin perusahaan, nggak cuma asal izin tempat doang gitu, tapi mereka harus memikirkan dampak lingkungan setelah mereka selesai menambang. Kayak misalkan lubang-lubangnya itu, kayak apa ya, bekas galiannya itu harus dikembalikan seperti semula. Dan itu membutuhkan biaya. Dan ternyata itulah yang diselewengkan oleh pengusaha-pengusaha ini. Dan hal ini termasuk ke dalam penggelapan yang mengarah kepada korupsi. Yang mana akhirnya Pak Harvey Muiz ini berada di dalam kasus ini setelah dia ketahuan. Dia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Dan dia langsung dijemput serta ditahan oleh Kejaksaan Agung di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari di sana. Nah, hal itu dimulai dari tanggal 27 Maret hingga 15 April tahun 2024. Dan dari sini kita udah bisa ngebayangin lah gimana awal mulanya Pak Harvey Muiz ini terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dan lalu selanjutnya bagaimana keterlibatan Crazy Rich Pig ini yang bernama Helena Lim dalam kasus ini. Kalau Crazy Rich Pig ini kabarnya nih dari informasi yang gue dapat nih, beliau ini yang bernama Helena Lim itu dia berposisi sebagai manajer PT QSA, yang mana dia diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nah, tugasnya dia itu adalah memberikan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR tadi, yang sejatinya itu menguntungkan diri sendiri. Nah, di sini nih gue coba menjabarkan ya. Jadi intinya tuh gini. Perusahaan timah dari PT Timah yang awalnya mereka sadar kalau pasokan biji timah yang mereka hasilkan itu ternyata hanya sedikit jika dibandingkan dengan smelter-smelter atau tambang-tambang lainnya yang berada di sekitar mereka. Lalu setelah diselidiki ternyata penyebab sedikitnya hasil tambang dari PT Timah ini itu disebabkan gara-gara adanya tambang-tambang ilegal di sekitar tambang mereka. Padahal ya, PT Timah ini kan punya negara, punya BUMN gitu. Mereka bisa kalah dengan penambang-penambang ilegal. Nah, disitulah mereka merasa nggak terima. Harusnya kan hasil bumi sumber daya alam Indonesia dikelola oleh negara. Tapi gara-gara banyaknya tambang-tambang ilegal, malah negara merasa dirugikan. Dan seharusnya tambang-tambang itu dihancurkan alias dibubarkan lah. Orang-orangnya ditangkap gitu, ya kan? Dan itu merupakan tindakan melawan hukum. Nah, tapi alih-alih mereka menghancurkan tambang-tambang ilegal tersebut, malah justru mereka berpikir untuk menjadikan tambang-tambang ilegal ini sebagai lahan bisnis yang menguntungkan beberapa pihak atau menguntungkan kantong pribadi, bukan fokus pada keuntungan negara. Padahal kan seharusnya munculnya tambang-tambang ilegal ini harus dibubarkan supaya keuntungan negara semakin besar gitu. Tapi ini enggak, justru oknum yang bekerja untuk negara ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan munculnya tambang-tambang ilegal tersebut. Nah, jadi pemikiran mereka tuh ya kayak ya ketimbang gua hancurkan, mendingan gua ajak kerjasama aja. Gua kasih perlindungan kepada mereka supaya mereka aman, santai, tetapi mereka harus bagi hasil sama gua gitu.
Tapi bagi hasilnya ini tidak akan merugikan mereka, karena nantinya yang dipakai adalah uang negara. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah. Dan akhirnya tambang-tambang ilegal tersebut tetap beroperasi seperti biasa. Yang mana perjanjiannya adalah nanti PT Timah yang notabene milik negara akan membeli timah dari penambang-penambang ilegal gitu. Yang mana tujuannya adalah agar timah-timah tersebut tetap melalui jalur yang legal gitu, yaitu jalur PT Timah. Tapi yang menjadi kecurangan di dalam hal ini adalah ketika PT Timah ini membeli timah dari penambang ilegal, oknum-oknum di baliknya itu termasuk salah satu Harvey Muiz ini, mereka memarkup gitu. Memarkup itu dalam artian naikin harga. Misalnya belinya 1.000 per kilo gitu. Dia bikin laporan sebesar 1.500. Jadi 500-nya itu dikorupsi, dia kantongin sendiri. Nanti dia bagi dua tuh sama si pemilik tambang ilegal itu. Pemilik tambang ilegalnya mau-mau aja lah, ya kan? Udah produknya dibeli gitu. Mereka aman, bisa terus nambang, dan mereka dapat untung lagi. Karena sistem membelinya itu di markup atau harganya dinaikin, otomatis kan laporan keuangan ke negara juga harus dipalsukan. Akhirnya mereka mencari-cari cara nih. Gimana caranya laporan palsu ini terlihat asli, supaya uang sisanya yang gua bilang tadi, kayak 1.500, terus 500-nya dikantongin. Nah, itu 500-nya itu terlihat seperti biaya produksi gitu. Nah, disitulah mereka merekayasa laporan keuangan dengan membuat sebuah kegiatan yang fiktif. Yang sebenarnya di mana mereka membuat laporan seolah-olah selisih harga mahal dalam pemberian timah kepada perusahaan tambang ilegal itu dikarenakan adanya pengeluaran sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Padahal tidak ada nih kegiatan sewa-menyewa alat tersebut sama sekali. Alat peleburan itu emang nggak ada perusahaannya gitu, nggak ada sewa-menyewa. Itu hanya fiktif, jadi cuma diada-adain doang. Nah, di dalam pemalsuan sewa-menyewa itulah suami dari artis yang bernama Harvey Muiz ini itu ikut andil. Yang mana keuntungan yang diambil dari selisih membeli dari para penambang ilegal itu langsung setengahnya masuk ke dalam kantongnya Harvey Muiz. Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, Helena Lim itu berperan sebagai orang yang mencuci uang atau melakukan money laundry dengan membuat laporan. Kalau keuntungan dari setiap smelter itu diserahkan kepada CSR, sehingga uang yang masuk ke kantong setiap pihak yang bermain curang itu tidak dicurigai. Seperti yang gua katakan tadi ya, CSR itu kan ibaratnya biaya perbaikan lingkungan lah. Jadi setelah tambangnya selesai, itu tambangnya ditutup-tutupin gitu, dirata-ratain gitu, lubang-lubang bekas tambangnya. Nah, tapi CSR itu nggak pernah dilakukan. Jadi ibaratnya nih, kalau lu pernah jadi panitia atau bendahara pas lu lagi sekolah, misalnya ada kegiatan di sekolah yang mana membutuhkan pembelian atau belanja alat-alat gitulah. Nah, di situ lu bisa tuh bakal ngelebih-lebihin yang harusnya nggak ada pulpen gitu. Lu bikin ada, nggak memerlukan penggaris, lu masukin penggaris, tip X lah, segala macem lah. Padahal semua itu masuk ke kantong pribadi lu gitu. Ya, itulah trik korupsi yang sebenarnya sangat-sangat simple ya. Tapi karena angkanya terlalu gede gitu, terlalu fantastis, jadi nggak kebaca dan nggak kedetek gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan Helena di dalam kasus ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kerugian negara atas kasus ini. Jadi nih sebenarnya masih banyak yang keliru. Dari setiap yang gue lihat nih di jagat sosial media, banyak yang mengira kalau angka 271 triliun itu adalah angka yang dikantongi oleh Harvey Muiz dan juga Helena Lim, atau justru beberapa tersangka lain. Tapi sebenarnya nggak gitu. Itu semua angkanya muncul setelah dikalkulasi alias setelah dijumlahkan kerugian atas kerusakan ekologis yang dialami oleh negara kita, terutama di wilayah Tanah Bangka Belitung. Menurut salah seorang guru besar Fakultas Kehutanan yang bernama Bapak Bambang Hero Suharjo, besaran nominal kasus timah ilegal itu hanya kerugian dari sisi kerusakan lingkungan atau kerugian perekonomian negara, belum termasuk dengan kerugian keuangan negara yang lain. Yang mana total kerugian atas kerusakan lingkungan hidup itu sebesar, ini kalian lihat sendiri tuh, panjang banget ya. Makanya dibulatkan menjadi 271 triliun. Nah, angka itu diperoleh dari penghitungan kerugian lingkungan akibat penambangan timah ilegal
dalam rentang waktu 2015 sampai dengan tahun 2022. Pak Bambang ini melakukan pemantauan di lapangan dan analisis berbasis satelit untuk menghitung besaran kerugian tersebut, dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat-sangat parah dan ya sulit banget untuk diperbaiki karena bakal memakan biaya yang lebih banyak lagi. Dan menurut pemantauan dari pakar forensik kehutanan tersebut, penambangan timah liar tersebut dilakukan mulai dari bulan Mei tahun 2016. Dan dari hasil pemetaan yang dilakukan terhadap tambang timah yang dibuka di wilayah PT Timah Tbk itu, ada tambang yang dibuka sesuai dengan izin usaha pertambangan atau IUP yang dimiliki oleh PT Timah. Tetapi ada juga tambang yang dibuka di luar wilayah yang sudah ditetapkan oleh IUP tersebut. Jadi bisa dikatakan mereka sudah semena-mena gitu. Yang sebenarnya batasnya cuma segini, tapi mereka mencuri-curi sampai segini gitu banyaknya. Yang mana semua itu nggak punya izin. Dan bahkan sampai masuk ke wilayah hutan yang seharusnya tidak boleh dibabat. Total luas area tambang timah itu adalah 363.547 hektar. Dan itu bisa diperkirakan bisa bikin satu negara lagi tuh, saking besarnya. Dari total luas tersebut, hanya sekitar 88.462 hektar yang termasuk di dalam wilayah yang berizin alias terdaftar di dalam IUP. Nah, jadi ada sekitar 82 juta hektar yang tidak terdaftar. Dan itu hampir 50%-nya tambang ilegal alias luas tambang yang curang yang mereka buat. Dan Pak Bambang tadi kemudian menghitung kerugian perekonomian negara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dan inilah beberapa rincian gue tampilin ya. Ini rinciannya nih. Lihat sendiri ya, kerugian lingkungan ekologisnya aja tuh udah sampai 157,83 triliun. Nah, lalu sementara itu, jika dilihat dari sisi kerugian tambang timah di luar kawasan hutan, meskipun angkanya lebih rendah, tapi ini juga berpengaruh dan signifikan. Nih, kita lihat ya, kerugian non kawasan hutan. Pertama, poinnya, biaya kerugian ekologis yaitu sebesar 25,87 triliun. Lalu poin kedua, kerugian ekonomi lingkungannya sebesar 15,2 triliun. Lalu biaya pemulihan lingkungan sebesar 6.629 triliun. Jadi total-totalnya adalah 47,703 triliun. Nah, jadi angka 271,06 triliun itu dihasilkan dari jumlah keduanya tadi. Yang mana 271 triliun itu kerugiannya harus ditanggung oleh negara. Dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk menangani masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang timah itu. Serta pentingnya upaya untuk mencegah kerugian lebih berlanjut di masa yang akan datang. Dan lalu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Kasus di Kejaksaan Agung sudah mengklarifikasi bahwa perhitungan dampak ekologis yang disampaikan oleh Pak Bambang itu belum mencakup kerugian keuangan negara. Jadi 271 triliun yang kalian lihat selama ini di TV-TV itu sebenarnya belum keseluruhan dan masih ada lagi jumlah yang belum dilaporkan dan sampai sekarang masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Proses perhitungan keuangan negara ini itu masih dalam tahap pengembangan dan hasilnya akan diumumkan pada waktu yang tepat di nantinya. Sebagian besar lahan yang digunakan oleh pelaku penambangan seharusnya direhabilitasi atau dikembalikan ke kondisi semula. Tapi kan katanya enggak gitu. Kalian bisa datang sendiri ke Bangka Belitung sana. Kalian akan melihat banyaknya danau-danau bekas tambang yang dibiarkan begitu aja. Dan danau-danau atau lubang-lubang bekas tambang tersebut mengandung logam-logam berat serta zat kimia beracun yang membahayakan kesehatan manusia di sekitaran sana. Data dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional menunjukkan bahwa selama periode 2014 sampai 2020, setidaknya gara-gara bekas tambang tersebut sudah ada 168 korban jiwa yang meninggal dunia akibat adanya tambang tersebut. Dan itu dia pembahasan kita hari ini tentang tambang timah ilegal yang merugikan negara sebesar 271 triliun tersebut. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Jika masih ada detail-detail info yang kurang lengkap,
teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar lagi bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.